Keluhan utama nyeri lutut kiri 2 minggu, dokter, sebelum pemeriksaan. Nyerinya ini memberat ketika berjalan dan berdiri lama. Nyeri juga dirasakan saat mau tidur malam. Pasien dilakukan pemeriksaan radiografi genu. Berikut untuk radiografi genu kirinya, dokter. Di sini tampak adanya proyeksi AP dan juga lateral. Kemudian kalau misalkan dilihat, izin dokter kalau lihat di sini untuk tulang-tulangnya di sini tampak dalam alignment anatomis. Kemudian juga struktur tulangnya tampak intak, tidak tampak adanya fraktur. Kemudian untuk celah sendi femorotibia dan juga femoroplateralnya di sini tidak tampak menyempit. Namun untuk jaringan lunaknya, dokter, di sini tampak adanya multiple kalsifikasi distrofik, dokter, di subkutis. Sebagian mungkin izin saya zoom sedikit, dokter. Di sini terlihat adanya sebagian kalsifikasi dengan adanya lusensi sentral, dokter. Untuk kalsifikasi ini sendiri tersebar di distal dari femur, sisi anterior, posterior, dan juga di sisi lateral dari femurnya dan juga sendi. Kemudian juga di anterior dari proksimal tibia fibulanya, dokter. Kemudian izin dok, kalau misalkan saya lihat di sini sepertinya untuk kalsifikasinya ini sendiri tidak bukan proyeksi dari tendon atau ligamen, dokter. Mungkin dari lesinya ini sendiri tampak terlihat sedikit tubular. Mungkin apakah mungkin dok bahwa lesinya tersebut adalah suatu lesi vaskular? Mungkin mohon arahan dan koreksinya, dokter. Oke, jadi ini pasiennya wanita usia 21 tahun ya, masih relatif muda. Diagnosis klinisnya apa nih, Dokter Dinda? Dari klinisnya curiganya apa? Dari klinisinya curiga OA genu di DD dengan SLE dengan keterlibatan muskuloskeletal, dokter. Oke, berarti kalau dia memang ada riwayat SLE, untuk OA genu mungkin kalau misalnya usia 21 tahun masih terlalu muda ya sepertinya, kecuali dia mungkin atlet atau ada aktivitas berat yang memang sering menumpul pada genunya mungkin. Tapi diagnosis keduanya kemungkinan ada SLE-nya ya, keterlibatan muskuloskeletal. Berarti yang Betul. mau dicari kemungkinan ada inflamatory arthritis atau tidak pada sendi-sendinya, dan pada kasus ini berarti pada sendi genunya yang mungkin yang mau dicari ya. Baik, dari Dokter Marcel atau Dokter Tarki ada pendapat dok? Konsistensi aja di sini tetap Dokter Tarki suaranya agak putus-putus ya sepertinya. putus Apa ya. ada apa Aku ya? stop video ya. Ya, lebih jelas ya. Lumayan. Oke. Ya, ini kalau dilihat ini memang kayaknya kita nggak ketemu ya. Mesti kalau bukan dari kelas ini, jadi kalau ini cuma ini aja kalau kita lihat itu tuh kayak di luar dari itu ya, di luar dari kamar ya kan. Di saya kok masih putus-putus ya? Nah, Iya, Ya, masih hilang timbul ya dok. Kadang jelas, kadang putus-putus lagi dok suaranya. sinyalnya nih kayaknya, sorry. nah ini. Nih, kalau kita lihat kan di daerah ini tendon intrapatelar yang ini kan ya. Nah, ini dia ada di depan ini klasifikasinya. Nah, kalau misalnya kita ketemu ini, kita tinggal ada inflamasi. Ini kok kayak klasifikasi daerah situ kan ada bursa itu ya, bursa intrapatelar ya. Yang superficial mungkin Ya, ya dok. kira-kira ada hubungannya nggak tuh hubungannya nih dokter? Baik, yang jelas kemungkinan besar kalsifikasinya bukan di proyeksi tendonnya ya dok, melainkan di Bukan. kutis. Tendonnya kita bisa lihat kan tadi dokter Alia, tendonnya itu Betul, ada di posterior, di profundal dari si kalsifikasinya itu. betul. Dan yang di bagian distal femur pun juga ada multiple kalsifikasi juga dok ya, sepertinya, dan memang proyeksinya juga sama sepertinya di daerah, iya, di daerah subkutisnya. Hmm, Kalau dari dokter Marcel gimana dok? Ada masukan dok? Iya, itu kalsifikasinya. Suara saya jelas nggak? Jelas, jelas jelas. ya. Oh, iya. Itu kalsifikasinya di regio femur tuh selain di depan juga ada di belakang.
Dan pada proyeksi AP juga ada di sisi lateral, meskipun masih kecil-kecil jumlahnya. Ini jadi kalau kita lihat ini kalsifikasi seperti ini tentu mesti diperhatikan dia punya central lucency apa enggak ya pada kasus ini. Mungkin kalau bisa di zoom dari siapa nih? Ada ya kelihatannya ya. Iya dok, ada dokter untuk lusensi sentralnya dok. Yang di sini. Nah, yang sebelah kirinya juga kayaknya ada beberapa yang bergerombol. Iya. Betul kan? Ini central lucency biasanya flebolit ya. Flebolit sih biasanya lesi vaskuler, langsoma atau malformasi vena. Tapi ini pasien klinisnya ada info nggak status lokalis? Misalnya kalau lesi vaskuler yang suka-suka status lokalisnya ada data klinisnya. Izin dok, kalau dari status lokalisnya di sini tidak tampak adanya perubahan warna dok. Kalau dari istilahnya diskolarisasi di daerah genunya dokter. Ya, terus tadi yang soal SLE-nya itu baru bukan atau lepas? Iya dok. Soal SLE-nya tadi itu baru bukan atau sudah pasti? Sudah dokter, jadi pasiennya itu memang sudah terdiagnosa SLE dari 2013 dokter. Sudah ada terapi juga yang diberikan terhadap pasien ini. Eh, Kemudian memang sudah diberikan siklofosfamid saat masih di tahun 2013 ya dokter sebanyak 6 kali. Kemudian saat ini pasien dengan riwayat pengobatan juga dengan imunosupresan dokter. Hmm. Ya, saya soalnya berpikir kalau ini ada masalah ini, jangan-jangan ya salah satu kalsifikasi seperti ini subkutis kan bisa juga itu ya, Iya. dermatomyositis ya. Cuma tabunya biasanya bilateral simetris. Kan. Yang kedua ini kurang heboh untuk dermatomyositis. Biasanya kalsifikasi lebih heboh, tapi ya bisa saja ini tahap awal masih ya, nggak tahu juga. Saya terus terang nggak ada pengalaman sih Iya, ketemu dermatomyositis yang masih tahap awal. bisa ini dokter Marcel. Kalau kita lihat-lihat lagi di literatur itu bisa ada apa kalsifikasi juga di ini di apa di soft tissue-nya walaupun emang katanya sih sering-sering di daerah sendi-sendi yang kecil atau malah dia jadi ada kayak nodul-nodul soft tissue. Hmm, ya. Dan memang kalau kita bicara lesi vaskuler seperti hemangioma itu kan memang bisa lintas organ ya. Bisa di subkutis, infiltratif ke otot, lemak, infiltratif ke tulang pun juga bisa. Namanya hemangioma intrausus. Dokter Ali mungkin ada pendapat lain? Silakan. Iya dok, kalau misalnya kita lihat memang eh, dia lesinya terbatas di subkutis dan kayaknya kalau yang di distal femurnya juga kesannya kalsifikasinya kayak tubular ya dok. Kalau saya lihat-lihat ini dia yang di bagian anterior femur ya, terutama memanjang di sepanjang subkutis bagian anterior dari distal femurnya ini. Jadi memang dikorelasikan juga dengan bentuknya yang tubular dan tadi juga kalau di zoom sepertinya ada central lucensinya di dalamnya. Itu kan tandanya biasanya yang lesi kalsifikasi dengan central lucensi itu kita lebih ke flebolit mungkin ya dok, jadi lesi vaskular. Jadi kalau memang kelihatannya masih bisa ini suatu kalsifikasi dari vaskularnya, walaupun tidak menutup kemungkinan dia bisa-bisa saja dari memang dari subkutisnya tadi yang seperti dikasih tahu sama dokter Taki juga bahwa bisa juga SLE itu melibatkan subkutisnya. Nah, di sini juga ada nih dok yang berkomentar di kolom chat, gimana kalau kronik bursitis? Apakah masih mungkin dok? Mengingat tadi kan lokasinya yang utama kalsifikasinya di depan atau di bagian superficial dari tendon patella ya dok. Tapi sepertinya kalau bursitis yang saya tahu dok, harusnya biasanya ada kesuraman di jaringan lunaknya ya dok. Sementara ini daerah subkutisnya sepertinya masih ya opasitasnya masih opasitas lemak, tidak ada kesuraman berbatas tegas yang menandakan adanya akumulasi cairan berlebih di bursanya gitu dok. Bagaimana dok?
Ya juga dari riwayat sih harusnya kalau bursitis itu kelihatan keluhan pasien benjolan vokal biasanya. Dan nggak tahu data itu ada nggak dokter Adita? Riwayat terdahulu barangkali dokter Adita ada info dari klinis pasien. Izin dok, kalau untuk riwayat keluhan lututnya ini baru 2 minggu dokter dan tidak ada benjolan dokter di daerah genunya dok. Ya, ya, ya. Bursa terdekat di situ itu bursa infrapatellar superficialis ya. Salah satu infrapatellar subcutaneous. Tapi kalau melihat distribusi klasifikasinya kayaknya itu juga eh, tidak, tidak lokal di area bursa. Bahkan ada yang masuk ke area pompa. Ya. Dan kira-kira ini selaras nggak dengan keluhan pasien tadi apa? OA karena dia ada nyeri ya, kalau nggak salah dokter. Iya dok, ada nyeri lutut dokter. Ya, kalau melihat klasifikasinya itu sampai melibatkan semi femorodibia dari lateral maupun AP ya bisa jadi keluhan itu karena filtrasi lesi ke situ ya. Karena kan memang eh, klasifikasi yang kita temukan pada foto polos dari kasus seperti yang itu kan hanya sebagian komponen gitu. Jadi maksud saya ada komponen lain dari lesi yang tidak berklasifikasi. Jadi kita bisa asumsikan ekstensi lesinya harusnya lebih luas dari yang kita lihat di sini. Tapi itu tentu perlu ini lain. Berarti untuk kasus ini apakah baiknya kita sarankan modalitas yang lebih advance kali dok ya? Modalitas multiplanar seperti MRI mungkin dokter? Ya, Perlu nggak dan dok? sekarang juga kalau tidak salah MRI pun juga sudah rutin ya, mulai rutin dipakai di OA ya. Karena sekarang orang juga OA gitu itu mau assessnya lebih targeting ya, lebih spesifik apanya tepatnya. Apakah ada masalah di kasusnya saja atau medisnya atau ligamen laxity atau banyak sekarang di permintaan di kita juga kan MRI ya, klinisnya OA tulisnya. Tanya di MRI. Betul. Nah, tapi selain kalsifikasi di subkutisnya yang kita lihat ini, untuk intraartikularnya sendiri atau untuk tulang-tulangnya, sepertinya sih tidak ada erosi ataupun tanda-tanda inflamatory artritisnya ya dok. Jadi yang kita temui di sini memang hanya kalsifikasi distrofik di jaringan lunaknya, sepertinya seperti itu ya dok. Ini di anterior dari epimetafisis dari proyeksi lateral kok buat saya seperti ada yang berbeda ya. Itu tuberositas tinggi. Seperti ada new bone formation di permukaan. Seperti kayak reaksi periosteal di pesut. Hmm. Dan ada strukturnya kalau kita mau mau adil ya, kita kan bisa compare dengan bagian posterior nih. Ya, ya. Korteks dan medulanya dan trabekulanya kita bandingkan ke sebelah misalnya. Nah, dan kalau kita lihat korteksnya saja, yang di belakang ini kan rapih ya korteksnya. Karena yang di sini kan kayak berantakan. Agak irregular ya dok korteksnya. Ya, kayak arsitekturnya berubah. Gimana dokter tadi? Eh, Ya, dapatnya gimana? jadi kayak Aneh itu nggak maksudnya ada konteks? jadi kayak ada invesopati atau apalah di situ. Kan daerah yang TS itu kayaknya Ya maksud saya kalau emang iomannya infiltratif ke tulang, ya bisa menyebabkan jadi itu ada juga. tulangnya. Ya kelihatan kayak ada reaksi sih di situ. Bisa aja sih bisa berhubungan dengan maksudnya berhubungan dengan levy di soft tissue-nya itu juga dimungkinkan. Tapi lebih indikasi lagi untuk yang dari. Dari saya Baik, cukup. terima kasih dokter Marcel. Dari dokter Tarki ada yang mau ditambahkan lagi dok? Mungkin ini aja sih dokter Alia kalau maksudnya kan ini karena pasiennya kebenaran ada penyakit sistemik yang bisa menimbulkan inflamasi ya. Jadi Iya. mungkin yang harus diingat adalah bedanya inflamasi pada XLE dan
penyakit inflamatory arthritis yang lain, kalau SLE itu bisa ada yang namanya non-active deforming arthritis. Jadi dia erosinya nggak jelas, tapi penyempitan plasma jelas dan bisa kelihatan ada deformitas dari sendinya. Justru itu yang lebih sering ketemu ya pada SLE komunitasnya. Jadi, Jadi tetap harus diperhatikan juga. jadi yang kita cari juga nggak cuma mata-mata erosinya ya, tapi juga setiap yang tadi itu non-erosive deforming. Berarti harus dilihat juga deformitas pada tulang-tulangnya ya dok, karena biasanya kalau kelainan sistemik ini mungkin suatu proses yang kronik ya dok, jadi sudah ada deformitas dari tulang-tulang sekitarnya juga. Dan ya memang dibutuhkan modalitas imaging lanjutan mungkin untuk membantu kita juga menilai apakah ada perubahan-perubahan di tahap awal. Jadi lebih terlihat mungkin yang kalau dari foto polos, dari ronsen belum terlihat, tapi mungkin sudah ada tanda-tanda radang atau tanda-tanda inflamasi pada tulangnya yang terlihat lebih jelas pada MRI, mungkin tandai dengan bone marrow edema dan lain sebagainya. Baik dokter, mungkin untuk kasus ini bisa disimpulkan memang ya kita jawabnya ada kalsifikasi distrofik pada lapis cerita kesannya pada lapisan subkutisnya ya dok, pada jaringan lunak baik itu di bagian femur maupun proksimal tibia, masih mungkin lesi vaskular atau ya kalsifikasi pada subkutisnya dan disarankan untuk modalitas lanjutan yaitu MRI. Baik, kita lanjutkan mungkin dok ke kasus yang kedua. Silakan dokter Adinda. Baik dokter, izin melanjutkan kasus kedua dokter. Berikut ini adalah pasien perempuan usia 48 tahun dengan keluhan utamanya adalah nyeri sendi, terutama di daerah panggul memberat sejak 1 bulan yang lalu dokter. Dari klinisi ini diagnosisnya dengan suspek rheumatoid arthritis dokter. Namun saat ini yang difoto hanya pelvisnya terlebih dahulu dokter kalau dari klinisinya. Izin dok, kalau dari foto pelvisnya ini sendiri, ini proyeksi AP. Di sini yang saya lihat tampak adanya erosi dan juga erosi dari korteks dan juga sklerosis subartikular. Dengan ini mungkin tampak, izin saya zoom dok, ada multiple subchondral kyst di artikular permukaan artikularnya dokter, di sendi panggul kanan. Sendi panggul kirinya di sini juga tampak adanya sklerotik, namun lebih minimal dokter, lebih berat yang kanan. Kemudian juga di sini tampak untuk yang panggul kanannya ini tampak adanya penyempitan dari celah sendinya yang tampak uniform. Kemudian juga tampak adanya pergeseran dari kaput femurnya ke medial atau aksial dokter. Mungkin itu. Kemudian untuk kelainan lainnya di sini untuk sendi sakroiliakanya dokter. Di sini tampak adanya irregular dan sklerotik bilateral, terutama juga yang kanan dokter. Kemudian juga untuk lesi sklerotik ini terlihat mungkin di yang pars ilium dan juga dari yang bagian sakrumnya juga dokter. Namun memang lebih prominent saya lihat yang di pars iliumnya dokter. Izin dokter, jadi mungkin untuk disimpulkan dari gambaran ini, mungkin saya kesankan sebagai gambaran inflamatori dari artritis dari sendi panggul bilateral terutama kanan. Kemudian untuk sendi sakroiliakanya ini dicurigai sebagai sakroiliaka bilateral dokter. Izin mohon koreksi dan arahannya dokter. Ya, terima kasih Adinda. Jadi ini menarik ya dok, dari satu foto pelvis ini aja kita bisa melihat berbagai kelainan, tidak hanya yang dikeluhkan oleh pasiennya itu di sendi panggul ya. Keluhannya cuma di Yap. sendi panggul kanan atau di tempat lain, dokter Adinda? Di sendi panggul kanan dokter. Sesungguhnya ada sendi-sendi lain dok yang dikeluhkan oleh pasien. Namun memang yang terberat itu yang di panggul kanannya dokter. Oke. Berarti keluhannya di sendi panggul kanan, tapi kita melihat kelainannya tidak hanya di sendi panggul kanannya, tapi juga ada di sendi panggul kiri dan juga di sendi sakroiliaka bilateralnya. Mungkin dari dokter Marcel ada tanggapan dokter? Ya, selesai. Gimana dok? Hilang ya suara. Suara saya hilang. Ini sekarang udah ada dok. Oh. Ya, ini salah satu contoh yang menariknya, yang makanya kalau sekarang kalau ngobrol sama PPDS itu kan juga selalu saya dorong-dorong biasanya suruh ya klinisnya, tanya klinisnya gitu. Ya ini salah satu contoh nih, kalau
Karena pasien itu memang ya beda-beda karakternya. Pasiennya lebay, oh pasiennya tahan banting. Kalau ini mungkin pasiennya tahan banting. Jadi dia untuk keluhan yang terberat aja yang membuat dia datang berobat. Sehingga kalau ditanya sakit apa, dia cuma bilang panggul kanan. Sehingga kalau kita dapat rujukan radiologi, seringkali dokter yang menangani pertama belum tentu juga secermat itu. Jadi bilangnya nyari panggul kanan. Padahal kalau kita tanya pasiennya sebenarnya masalah lain juga ada. Nggak cuma di situ. Jadi ini juga salah satu arti pentingnya, alangkah baiknya kita kalau mau baca foto MSK biar nggak susah jawabnya, itu penting gali informasi dari pasiennya langsung. Kalau kebetulan kita ada on-site pada saat pasien difoto, lebih enak lagi. Sambil ditanya langsung, ini apa ininya, gitu. Karena seringkali dokter yang menangani belum tentu jeli. Dan ini contohnya. Kita lihat di sini, secara umum lepas dari soal beratnya kelainan yang terlihat, tapi distribusinya bilateral simetris ya. Dan memang ini juga salah satu contoh yang bagus dari erosi sentral pada sendi panggul. Kalau erosi sentral itu kan dalam kaitan untuk membedakan antara inflamatori dan degeneratif ya pada sendi panggul. Karena kalau kita bicara degeneratif kan weight bearing itu dari sini turun ke sini, habis itu turun ke atas rasa tabulum, habis itu turun ke kolom, terutama bagian medial, dan terus itu jatuhnya lebih cenderung di medial weight bearing itu sampai ke sendi lutut ya. Kayak sendi lutut kan kondisinya lebih di medial itu sendiri pada yang lain. Nah dengan sendirinya kalau begitu kalau pada degeneratif maka perubahan yang kita lihat biasanya di daerah bagian sini superior. Ya kalau ada penyempitan selas sendi erosi, saya terjadi di atas, disertai tanda-tanda degeneratif, sklerosis subartikuler, ada osteosit marginal dan nah, berbeda dengan kalau ini adalah masalah erosi sentral, maka yang terjadi adalah terkikis itu semua permukaan kartilago dari sendi. Ya, nah, kalau kita lihat yang erosif itu adalah semua sepanjang mangkok ini dan sepanjang rambut itu yang menyebabkan penyempitan selasnya juga jadi karakteristik itu penyempitannya bersifat netral dalam artian mengarah ke pusat dari aksis status dan kolom disebut sebagai denigrasiasi. Punya kalau lebih parah lagi maka di panggul ini akan makin tipis dan bisa jadi lama-lama kabut vengoin jebol di panggul yang kita sebagai produksi asetabul. Kalau tidak salah ada terminologi yang lain, saya lupa, sebelum sampai produksi. Tapi kalau kabutnya sudah cukup migrasi sampai dekat ini, itu ada namanya, ada terangnya, saya lupa. Tapi belum sampai jebol, kalau dijebol namanya produksi. Oksa profunda kalau nggak salah. Oh iya dok, betul-betul. Saya juga kayak pernah baca dok, yang belum sampai mendestruksi atap asetabulumnya ya dok, baru sampai menipiskan aja, ya betul dok. Ya, jadi artinya kabutnya itu mendorong sampai deep ke dalam. Ya. Kayak deep Ya, kan profunda kalau bahasa Latin, kalau nggak salah sih. Saya lupa itu kalau nggak salah secara radiografis juga ada kriterianya. Kita bilang oksa profunda itu kalau udah sampai berapa gitu. Kalau nggak salah ada measurement sampel. Nah, tapi kalau tadi dokter Adita bilang subchondral cyst, memang betul ya. Kenapa bilangnya KIS ya, bukan cyst? Ya, dok. KIS itu kan KIS. Ya, sis, Cyst, cyst. sis, dok. Nah, kalau orang Italia ngomongnya cisti. Kalau kita yang atau ngomongin cyst, kalau kita bilang kista ya boleh aja. Kalau mau bilang kista ya. kista subkondral gitu ya dok. Nah, tapi kista subkondral itu kan bukan temuan. Intinya itu kan konon patofisiologinya ada keretakan di korteks subkondral yang menyebabkan cairan itu masuk ke dalam ke subkondral membentuk semacam dalam tanda kutip kista. Sebenarnya bukan kista betulan, pseudokista ya karena patofisiologinya seperti. Karena kalau kista betulan dia dindingnya punya epithel dan itu menghasilkan cairan, bukan kista yang sesungguhnya.
Nah, artinya apa? Artinya segala macam keretakan yang terjadi, apapun sebab, dan bisa bikin subkontrasis, trauma juga bisa, inflamatori juga bisa, maupun degeneratif juga bisa. Jadi jangan terlalu harus fokus di tanda yang lain juga sebenarnya. Mungkin dokter Fakir dapat kasus ini. Kalau lihat yang ini dia penyempitannya uniform ya. Makanya itu kan juga merupakan satu tunjuk yang jelas dari tidak kemungkinan berhadapan dengan suatu. Dokter Dokter Arki putus-putus Pak. masih agak putus-putus dok Putus suara. ya. Iya nih sinyalnya jelek banget soalnya oke. Dari tadi Ini sekarang lagi jelas sih dok. jelas ya. Nah, oke. Nah, ya. Ya, oke. Nah, terus kalau untuk yang ininya gimana nih, dok? Apa dokter Alia, dokter Martel, yang ini sakroiliaknya. Coba di zoom di daerah sakroiliakanya dokter Aida. Baik, dokter. Itu soalnya lucu tuh yang kiri tuh kayak ada kalsifikasi yang ininya ya, kalsifikasi yang apa bentuk yang Yang di sisi os iliumnya dokter. kayak ada kalsifikasi seperti itu. Sedangkan yang di kanan kan kalau kita lihat emang lebih irregular ya dibandingkan dengan yang di sebelah kiri. Ini kok jadi kayak ada dua ini yang saling superimpos ya, dua entity gimana tuh? Yang di sini ya dok maksudnya yang saya Iya, tandain ini. Sedangkan kalau kita lihat yang permukaan sendinya sendiri yang di kiri sama yang di kanan itu kan beda banget ya, dokter kalian Marcel. Kalau yang di kiri dia masih relatif kita bisa ngikutin garis korteksnya, tapi yang di kanan tuh dia benar-benar kelihatan udah irregular ya permukaan. Betul Tapi memang korteks. secara X-ray itu kan kita sebenarnya memang harusnya melihat dua celah dalam konteks ini biasanya karena kontur dari es hijaunya itu kan nyelmek, Mm-mm. yaitu dari yang posterior itu berkelok-kelok nggak lurus kayak sendi biasa gitu. Sehingga yang kita lihat di sini sebenarnya adalah dua overlap antara tepi bagian depan dan tepi bagian belakang. Ini yang tepi yang depan dan ini adalah tepi yang antara ini juga begitu. Nah, kalau kita lihat kan harusnya dua dua macam yang ini sama-sama jelasnya. Di sini kelihatannya salah satunya kurang. Ya mungkin yang diambil bisa jadi reaktif sklerosis ya. Mungkin dari sebagian arteri inferior ya, sesuai dengan distribusi dari tis gitu. Dan kalau kita ikuti sebenarnya karena ini permukaan dimensional tentang bentuknya, maka pasti kan sebenarnya korteksnya sampai ke sini. Maksudnya kan sebenarnya kayaknya sih saya lihatin bisa jadi area yang sklerosis itu masih bagian dari osteoartritis. Terus ya, yang dalam reaktif sklerosis karena memang secara evidence base juga katanya sklerosis reaktif dan perubahan pada saprolitis itu selalu startnya bukan di os dan pertimbangan anatomi bahwa kartilago jauh lebih tipis setengahnya dari kartilago sakrum pada sendi yang sama itu ya, pada sendi sakrum atas. Sehingga kalau ada sinovitis di daerah sini inflamatori maka perubahannya lebih heboh yang psikostidium ketimbang sama. Saya rasa sih kayaknya ke arah situ barangkali. Ya, karena Yes. yang mirip juga kayak ini osteitis kondensasi. Nah, itu maksudnya Itu dokter kan Marcel. triangular. Iya, ini maksudnya apa kan gimana caranya kita membedakan dengan osteitis kondensans ili itu mungkin salah satu ininya juga ya, salah satu pitfalls juga. Dan kebenaran pada kasus ini nih dia kelihatan kayak ada sklerosis yang vokal gitu, kayak gimana. Itu maksudnya kita yang harus menjadi salah satu kita mikir juga apakah itu reaktif akibat di sakroilitisnya atau memang karena
ada ya itu tadi osteitis kondensan. Ya, kondensat sili itu biasanya triangular seperti ini. Kayaknya sklerosisnya nggak sampai topi ya kalau kita lihat bagian sklerosisnya nggak sampai. Tapi kalau mau lebih yakin sih ya tinggal ditanyain pasien ini biasanya kan osteitis kondensans itu multipara, perempuan multipara. Iya. Hmm. Ya kan apa teorinya karena dia sering stretch di sesi ini karena beranak terus, jadi timbul semacam stress reaction. Dan biasanya Itu memang ada. bilateral simetris ya dok. Kalau yang osteitis condensans ili benar-benar batasnya tegas di kedua sisi Ya, os iliumnya ya dok. ya karena beranak kan pasti stresnya kedua sama masa salah satu dia satu enggak. Betul betul. Ada data itu nggak dokter Adinda? Pasien ini multipara perempuan? Multipara. Izin dok, untuk riwayat partusnya saya belum gali kembali dokter untuk pasien ini dokter. Maaf. Selain bisa dicari tahu Iya buat dok, lebih yakin. baik dok. Tapi saya rasa sih kalau kita kombinasi dengan panggul sih ya sudah lah. Kan satu entitas yang kita pikirkan dulu ketimbang global figure. Gimana Apalagi dokter? memang ada riwayatnya dari klinisnya memang riwayat rheumatoid arthritis dan dari sendi panggulnya juga memang ada tanda inflamatory arthritis. Mungkin untuk di sakroiliakanya kita pikirkan satu entitas yang sama dulu ya dok, yaitu sakroilitis. Dan memang lokasinya seperti yang dokter Marsha bilang tadi sesuai untuk predileksi sakroilitis yaitu di bagian anteroinferior. Karena yang bagian inferior itu sendinya berbeda dengan yang di bagian superior ya dok. Yang di bagian inferior itu dia ada kapsul sinoviumnya juga, sementara yang bagian superior itu lebih ke sindesmosis, bukan suatu sendi intraartikular seperti itu ya dok. Baik, jadi pada kasus ini melihat gambarannya memang walaupun keluhannya hanya yang di panggul kanan, tapi ternyata dari foto pelvis AP-nya kita bisa lihat bahwa kelainannya tidak hanya yang di panggul kanan saja, walaupun memang paling berat di sana, tapi jangan lupa lihat sendi-sendi lainnya juga, yaitu di sendi panggul kirinya juga ada lesi karakteristik serupa dan juga di sacroiliac joint bilateralnya. Gitu. Dan Baik, juga di sendi facet T5 yang satu kiri. oh iya, sklerosis juga ya dok ya? Ya, Betul. salah satu karakteristiknya memang kalau inflamator itu kadang kita cuma nyari erosi doang, tapi banyak kasus itu emang ada sklerosis reaktif. Hmm. Dan seringkali kita lebih mudah lihat sklerosisnya daripada lihat kayak contohnya di sini kan dari proyeksi AP pasti faset itu susah lah lihat celah. Karena dilihatnya dari depan. Tapi kita bisa dengan mudah mendeteksi dari sini. Dan sklerosisnya memang beda dengan sklerosis. Biasanya dia seperti tangan bawah, ada kasus sklerosisnya itu lebar, jauh, kayak geografik pola. Dan faset juga sinovial kan, Iya betul. jadi bisa sinovitis juga sama kayak yang lain. Ya, jadi kebetulan kelihatan juga ya dok, di faset L5S1-nya, di sini jelas terlihat kalau dibandingkan sisi kanan dan sisi kirinya, yang sisi kiri lebih sklerotik dibandingkan yang sisi kanannya. Jadi kita bisa juga laporkan juga ya dok, bahwa kemungkinan ada tanda inflamasi pada faset joint L5S1 yang sisi kiri. Baik, dari dokter Tachi ada tambahan lagi dok? Iya sih dokter. Baik, kalau begitu kita masuk ke kasus yang ketiga ya. Silakan dokter Adinda. Baik dokter, terima kasih. Izin membawakan kasus selanjutnya dokter. Kasus ketiga, perempuan 24 tahun dengan keluhan utama kesulitan bergerak dan kelemahan pada seluruh tubuh sejak 2015. Untuk diagnosa dari klinisi, untuk pasien ini adalah suspek dermatomyositis dokter. Pasien melakukan radiografi polos beberapa regio dokter. Jadi ada di lengan atas, kemudian juga di ekstremitas bawah, dan juga ada di regio pedis juga.
Untuk yang pertama, ini untuk yang radiografi antebrahi bilateral, dokter. Di sini untuk tulang-tulangnya sendiri di sini tampak baik dalam alignment anatomis. Kemudian untuk yang saya lihat di sini tidak tampak adanya erosi dari tulang-tulang antebrahi ini, dokter. Kemudian untuk sendi-sendinya juga masih tampak baik. Kemudian untuk jaringan lunaknya, dokter, di sini mungkin tampak adanya multiple lesi kalsifikasi. Izin zoom sedikit, dokter. Berikut ini adalah tampak adanya multiple kalsifikasi distrofik juga, dokter. Di sini tampak tersebar diffuse di kutis dan juga subkutis dari regio distal humerus, kemudian dari proximal sampai distal regio antebrahi kanan, dan juga di proksimal dari antebrahi kirinya juga, dokter. Ini juga ada sebagian yang sampai ke mid antebrahi. Kemudian mungkin kalau dari otot-ototnya, kalau saya lihat mungkin di sini terlihat tampak mengecil, dokter. Curigai sebagai atrofi dari otot-otot tulangnya, dokter. Otot-otot dari antebrahi ini, dokter, ya, baik kanan maupun yang kiri. Izin, dokter, pasien ini juga ada ekstremitas bawah. Apakah dilanjutkan terlebih dahulu atau pasien foto yang ini dulu, dokter? Boleh ditampilkan dulu aja, Dinda, imaging yang lainnya. Baik, dokter. Berikut ini untuk femur bilateralnya, dokter. Berikut tampak pula untuk tulang-tulangnya sendiri tidak tampak adanya erosi maupun adanya destruksi baik yang kanan maupun yang kiri. Kemudian untuk sendi-sendinya di sini juga terlihat tampak baik, dokter. Kemudian untuk jaringan lunaknya sendiri di sini tampak lesi yang serupa seperti yang tadi di antebrahi, dokter, yang tersebar diffuse di kutis dan juga subkutis dari femur bilateral, dokter. Kemudian pasien juga dilakukan foto pelvis. Di sini juga tampak adanya lesi yang serupa diffuse meliputi dari regio pelvis ini, dokter, baik di sisi kanan maupun yang kiri. Kemudian pasien juga melakukan radiografi pedis yang di foto hanya kiri saja saat itu. Di sini tampak adanya les yang serupa juga, dokter, di jaringan lunak dari regio distal crurisnya hingga juga ada sebagian yang terlihat di regio proksimal dari pedisnya, dokter. Mungkin itu untuk otot-ototnya juga tampak otot-otot terutama yang di kaki juga tampak atrofi, dokter. Mungkin itu, dokter. Jadi kalau dari disimpulkan dari beberapa foto yang tadi sudah ditampilkan, jadi tampak adanya lesi kalsifikasi distrofik di kutis subkutis dari regio antebrahi, kemudian uh, femur bilateral, pelvis, dan juga tadi pedis. Mungkin dapat sesuai dengan kecurigaan tadi dermatomiositis, dokter. Mohon arahan dan koreksinya, dokter. Baik, terima kasih Dokter Alinda. Nah, ini mungkin mirip-mirip ya dok, kalau kita kembali ke foto antebrachiinya, mirip-mirip sama yang tadi kasus pertama, ada kalsifikasi distrofik di jaringan lunaknya. Nah, tapi kalau kita lihat dari foto-foto lainnya, tentunya ini jauh lebih heboh ya dibandingkan pasien yang tadi gitu. Kalau yang pasien ini masih mungkin nggak dok kira-kira kita pikirkan ini lesi vaskular kalsifikasinya sama kayak kasus tadi atau ini beneran di kutis-kutis ya dok. Dari dokter Tarki mungkin ada masukan dok? Ini kalau lihat dari ini memang eh, tapi ini lebih diffuse ya, dokter Alia, dibandingkan dengan yang kasus yang pertama. Nah, ini riwayatnya apa ya tadi dokter Adinda? Iya, dok. Izin, dok. Jadi pasiennya ini memang riwayatnya sudah cukup panjang, dokter. Pertama kali pasien di tahun 2015 itu ada keluhan mudah jatuh, kemudian sering merasa lemas di seluruh tubuhnya, dokter. Kemudian juga ada kesulitan berjalan, kemudian jika bangun tidur tidak dapat mengangkat badan langsung, dokter. Jadi harus miring terlebih dahulu, bertumpu, terus kemudian baru berdiri, dokter, seperti itu. Kemudian di tahun 2016 pasien baru berobat rutin, dokter, ke rumah sakit
Kemudian sempat juga ada keluhan tangannya juga semakin memberat. Pasien jadi semakin tidak bisa menggerakkan tangan dan juga kakinya, dokter. Untuk mobilisasi aktivitas sehari-harinya menggunakan kursi roda dan hanya tiduran di tempat tidur saja, dok. Di tahun 2016 itu pasien sudah pernah mendapatkan terapi metilprednisolon injeksi, kemudian juga saat itu sempat dicurigai ke arah ini, dok, diberikan IVIG gamma ras, dokter. Jadi ada kelainan saraf gitu, dok, kelainan di saraf. Waktu itu Kemudian ya, dok, IVIG-nya kenapa ya, dokter Adinda? mungkin Karena dicurigai apa? dicurigai itu, dok, yang glove and stocking pattern, ada kecurigaan kelainan saraf, tapi memang pada saat di riwayatnya tidak disebutkan diagnosa pastinya, dok, kecurigaannya apa. Tapi memang dicurigai ada diberikan IVIG sama methotrexate, dokter, waktu itu selama 3 bulan, dok. Kalau dari riwayat pasiennya. Di HISE juga untuk diagnosa di tahun 2016 juga tidak disebutkan, dokter. Pasiennya juga kurang paham untuk diagnosa pastinya, dok. Sakit yang Kemudian, dimaksud itu neuromuscular disorder. izin, dok, mohon maaf, dok. Kelainan saraf yang disebut tadi, kelainan saraf yang disebutkan tadi itu maksudnya kelainan neuromuskuler. Iya, dok, kelainan neuromuskuler, dokter. Kecurigaan. Ditangani dokter neurologi. Ditangani oleh neurologi, dokter. Oh iya betul. Iya, dok. Memang dermatomiositis tergolong memang kelainan muskuler. Iya, dok. Memang dan sejawat neurologis. Iya, dok. Ini umur berapa tadi, Mam? 24 tahun, dokter. Dan keluhan sudah sejak 2015, dok. 2015, berarti mundur Nah, 9 tahun ke belakang. Berarti Iya, artinya dok. ini sejak umur 15 tahun. Iya, dok. Jadi tapi Nah, memang pasien itu selama COVID sempat tidak kontrol, dokter. Jadi baru kontrol kembali di 2023, dokter. sesuai teratur. Ya, silakan dokter. Ya, dokter Tarki tadi belum selesai kayaknya. Ya, iya kalau kita lihat kan, tapi kalau yang ini coba tadi lihat deh, Indah sampai ke bawah itu dia kayak di ini ya. Dia kalau ngelihat klinisnya kayak gitu ya, tadinya gue pikir kalau yang tiba-tiba nggak bisa langsung berdiri itu kok kayak ini ya, kayak distrofi muskuler atau apa gitu. Tapi selain itu yang muskuler emang kalau lihat dari gejalanya ya. Kalau terus kalau dilihat tadi yang di pelvis sama di pelvisnya tadi ya, sama di femur. Jadi kalau ngelihat di sini eh, ada, coba balik ke pelvis ya. Ini kan kayak mengikuti itunya juga ya, klasifikasinya itu mengikuti ototnya juga ya. Nggak kayak yang nggak kayak yang tadi gitu. Kalau misalnya yang kasus pertama tadi kan dia benar-benar kayak lepas dari soft tissue gitu. Dengan kalau ini kan kita lihat kayak mengikuti apa, serat-serat otot-ototnya dari si otot-otot yang ada di regio pelvisnya ya. Kemudian tadi juga yang kakinya, tadi pelvis ya, femur. Femur, dokter. Nah iya, ini juga kalau kita lihat kan kayak ada di daerah yang seperti ini, proyeksi muskulusnya ya kalau di sini. Nah ini apakah mungkin tadi yang kita bisa berpikir ke arah dari muskuloskeletal itu, atau kalau kita lihat yang kronisnya, tadi ada kronisnya. tetapi lalu timbul lagi suara Yes, jelek banget ini sinyalnya. kan posisi dengan mic berubah-berubah. Hah? Enggak, ini bukan posisi dengan mic juga, posisi sumber sinyalnya juga di headset. tadi foto pedis dok, adanya foto Oh, krurisnya. pedis ya Mm-mm. adanya. Cuma Dari kelihatannya di ini ya, dari kelihatan juga di Iya, apa, distal-distalnya, distal Krurisnya kronisnya dok. itu ya. iya, dok. Iya, Kayak di daerah-daerah otot dan tendonnya ya. Kalau melihat dari sini. betul. Jadi kalau dilihat di sini, sepertinya memang ya kalau misalnya mau dibandingkan dengan kasus pertama, kita mesti tahu lokasi anatominya juga ya dok. Apakah itu kira-kira lokasi vaskular atau tidak? Dan kita lihat distribusi dari kalsifikasinya ini seperti apa. Kalau kalsifikasi vaskular, kita bisa lihat tadi
dia tubular karena mengikuti kontur dari pembuluh darah itu sendiri. Jadi bentuknya itu tubular. Nah, sementara kalau di sini, terutama yang di pelvisnya ya, kalau kita lihat, selain lokasinya tidak cocok dengan lokasi pembuluh darah, dia pun bentuknya juga lebih seperti serat-serat yang mengikuti serat-serat otot sepertinya bentuk kalsifikasinya ya. Dan pola distribusinya juga lebih mengikuti pola distribusi dari otot-otot, terutama yang di regio pelvis ini. Kalau dari dokter Marcel ada masukan, dok? Ada tambahan? Iya, ini tadi coba lihat lagi nih, tuh, Tante Prahi. Kalau kita perhatikan di sini, kita seringkali fokus pada yang ini ada ilmunya nih dokter Adi. Kalau kita melihat yang di sentral heboh, seringkali kita lupa di sini. Barat laki-laki itu kalau melihat cewek, sekitarnya gelap. Yang lainnya ngontrak semua. Kalau kita lihat di perifer itu di bagian bawah karpal dan terkarpal itu kayak nggak normal. Dan sifatnya kayak bilateral simetris, osteopenia, paraartikuler, dan fasilinya kayak sempit-sempit. Khususnya itu metakarpal. Ya, tapi bisa jadi ini karena positioning, karena kan tidak tidak center X-ray ya. Ini Ya. yang pada umumnya kalau mau pastinya sebenarnya di foto saya. Cuma di sisi lain juga pasien ini ada riwayat kelainan imunologi. Bisa jadi emang ada sinopsis. Itu bisa. Tapi yang lain juga yang kalau kita lihat gambaran tadi yang pelvis dan tangan itu lebih dominan osteoporosis. Dan osteoporosisnya kelihatannya itu nggak kayak di paraartikular doang, semuanya lebih. Dan saya rasa ini karena masalahnya adalah dari kalsifikasi pada fascia dan pada ototnya. Pada dermatomiositis itu tentu membuat dia menjadi mobilitas. Karena memang keluhannya juga selain dia fatigue tadi, dan juga ada limitasi dalam pergerakan. Jadi itu berlangsung dengan kurun waktu lama. Jadi kita bisa bayangkan isi secara epidemiologi usia dan gejala skema cocok dermatomiositis calcinosis universalis, nama kerennya. Calcinosis universalis itu seperti kayak kalsifikasi yang bentuk seperti kayak garis-garis atau atau bears sifat lateral yang melibatkan putis atau juga fascia otot ya. Tapi juga tendon dan ligamen juga bisa. Nah, tentunya ini mengganggu kontraksi otot. Nah, dengan sendirinya ototnya jadi kofungsi. Kofungsi ototnya jadi atrofi. Kalau otot itu atrofi, tulangnya jadi ikut atrofi. Karena tulang itu kan menjadi seperti yang normal yang kita lihat kalau dia ada stimulus mekanik. Yang stimulus mekaniknya terutama dari kontraksi otot pada auriculocephalnya di tulang. Nah, kalau sekarang tulang, dengan sendirinya tulangnya nggak merasa perlu untuk membuat tulang yang kuat. Tulangnya juga jadi santai-santai kan ya. Sehingga kita melihat identitasnya juga turun. Termasuk cartilage juga tipis. Apa? Cartilage juga kan tebelnya cartilage itu juga dapat nutrisi dari tulang juga. Kalau yang nggak pernah terpakai, ya juga nggak ada kebutuhan untuk cartilage baru kan. Dengan sebenarnya juga kita melihat seolah-olah salah. Nah ini yang tadi kalau kita lihat tangannya, barangkali belum tentu juga itu karena saya juga karena barangkali meskipun dibanding kaki itu lebih sedikit harus masih gerakan masih ada. Tapi Dokter kalau suaranya juga agak hilang-hilang, dok, maaf, dok. oh iya hilang juga. Oh, oh, tadi Eh, agak hilang timbul, hilang timbul. yang pas kampung apa tadi? Yang yang pas barusan aja, dok. Tapi ini sekarang Oh udah ya, enak lagi, udah ya, jelas lagi. ya. Soalnya kan kalsifikasinya beda nih antara kaki sama tangan. Mungkin tangan karena kalsifikasi sedikit masih ada pergerakan barangkali. Bisa jadi sih itu ada sinovitis juga karpal dan brace-nya daerah bilateral simetri itu. Tapi kalau yang di kaki sih besar kemungkinan emang karena dia udah emang
nggak berfungsi ototnya karena udah jadi keras semua. Jadi ototnya nggak bisa. Ini termasuk kasus yang saya ingat ini sangat patok nomonik. Biasanya kita radiolog kalau lihat ini akan lupa. Dan ini juga salah satu contoh yang sangat baik konsep mengenai apa istilahnya tuh kalau di fototoraks yang Oh, bidangnya nggak sama itu apa kalian masuk. siluet sign. Oh iya, siluet sign. Jadi selama dia bidangnya nggak bersebelahan, maka kita tetap akan bisa ngikutin tulangnya dia superimposisi kalau kita. Karena yang satunya di subcutis, di subsu, tulang nggak di situ. Ini salah satu contoh terapannya di MSK. Itu kira-kira. Nah, barangkali kasus pertama tadi mungkin juga ini, tapi nggak tahu juga sih. Kita mesti foto pintu sebelahnya juga, atau foto organ yang lainnya barangkali dicari tahu. Tapi yang jelas keluhan klinisnya kan beda ya. Ini batik dengan limitasi pergerakan, penaun, apalagi ada riwayat diagnosis neuromuscular disease sama sejawat. Oh, kalau yang tadi kan kelihatan. Iya. Dan yang di kasus pertama juga jaringan lunak proyeksi otot-ototnya kesannya masih baik ya dok. Tidak atrofi seperti ini dan densitas tulangnya juga semuanya masih bagus. Pun secara klinis kita juga bisa membedakan. Kalau yang pada kasus ini juga sudah sangat menahun ya dok. Dari dia umur 15, sudah 9 tahun yang lalu, progresif semakin lama semakin susah bergerak. Jadi kan memang kelainannya lebih ke bikin sistem otot-ototnya ya dok berarti. Nah, ini salah satu contoh pentingnya kita melihat umur dengan hati-hati. Kita nggak hati-hati, ini umur 24, ketuaan. Ntar dulu, lihat-lihat dulu kronologi penyakitnya gimana. Ternyata ini sudah sejak 9 tahun. Artinya pada saat keluar dulu kan dia masih dalam range umur yang seharusnya. Konsep yang sama untuk tumor tulang juga gitu. Oh ini ketuaan, nah, lihat dulu dia udah berapa lama perjalanan penyakitnya. Nah itu yang tadi saya bilang kadang-kadang kita memang perlu menggali data data pasien. Jangan Apalagi orang sembarangan. Indonesia kalau belum parah belum berobat ya dok biasanya. Ditunggu Ya, dulu. jangan-jangan udah lama sebenarnya kan beda ini. Betul, betul. Dari dokter Tarki ada tambahan dok? Ini dokter ya. Kenapa dok? Maaf. Ya, udah ada ya. Cukup. Iya, jadi mungkin yang kalau pada kasus yang kedua ini sesuai sama klinisnya juga ya, dan memang kalau kita lihat kalsifikasinya yang sangat heboh di semua bagian dari ekstremitasnya, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah, ya memang ini sesuai dengan klinisnya bahwa ini adalah tadi istilahnya dari Dr. Marcel kalsinosis universalis ya dok istilahnya ya, dok. Kenapa dokter? Maaf suaranya hilang. Di ya di literatur di website di mana-mana banyak informasi Baik. tentang bisa dibaca. Kira-kira untuk kasus seperti ini perlu dilakukan MRI nggak ya dok untuk ngelihat kira-kira otot-otot mana yang terlibat? Itu bisa nggak dok? Panjang yang saya tahu tidak karena nggak ada clinical significance. Hmm, Dan yang kedua kan kalsifikasi juga ya, kelihatan hipo aja. betul. Susah juga ya dok. Mm-mm. Kalau dari MRI semuanya jadi hipo-hipo semua ya dok. Biasanya MRI seringkali dimintakan pada kasus yang masih lebih tahap awal, di mana diagnosis itu mau integrasi. Dan di mana otot apa yang terlibat itu bisa menemukan lidinya yang mana. Itu Hmm, sejawat neuromuscular disease itu seringkali itu lari. Tapi kalau kasus yang ini kan udah menahun, kayak sudah nggak seru lagi untuk di MRI. hmm. Maksudnya nggak ada gunanya bukan mas. Karena juga sudah difus juga ya dok, kenanya hampir ke semua bagiannya, semua otot-ototnya sepertinya ya dok. Oke, terima kasih dokter. Ini kalau ngelihat jamnya nggak terasa nih dok, kita udah 1 jam bersama. Kira-kira mau lanjut kasus berikutnya apa mau di save buat R3D berikutnya nih dok? Setiap kali ya bulan puasa kan saya ikut Bener dok. lemes. Iya, katanya sekarang mesti lebih early war takjil dok katanya. Soalnya udah rebutan. Kalau misalnya sekarang udah jam-jam segini biasanya udah rebutan takjil dok orang-orang. Baik, terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Dr. Marcel dan Dr. Tarki atas input dan masukannya. Terima kasih juga untuk Dr. Adinda sudah mempresentasikan kasus-kasusnya. Dan kepada para peserta sekalian, terima kasih sudah aktif berpartisipasi.